Dari pantai, gunung, sampai gedung-gedung di ibu kota, setiap sudut kini bisa jadi panggung festival musik. Line up-nya, dari band indie lokal non-niche sampai artis internasional yang harganya selangit pun bisa dibawa. Spot foto Instagramable ada di setiap pojoknya. Ribuan penonton, walk tiket jadi rutinitas sepanjang tahun. Tapi dengan checklist itu semua, apakah kita sudah bisa menyebut sebuah festival musik itu berkualitas? Di balik lampu panggung yang gemerlap, beberapa pertanyaan mungkin harus diajukan. Apakah festival hari ini benar-benar memberi ruang untuk musik? Atau sekedar jadi tren, lifestyle mahal, dan trik kapitalisme semata? Kalau mengutip ekonom Hatib Basri, itu kan jadi kalau kelas menengah itu setelah kebutuhan dasar terpenuhi, yang dicari itu adalah makna dan harga diri. Nah, pencarian makna dalam hidup itu salah satunya itu tadi ada istilah-istilah seperti YOLO gitu-gitu ya, pencarian makna hidup gitu ya. Dan itu berbagai bentuk ininya. Salah satu mulai dari belanja, traveling, hingga membeli tiket konser musik atau festival musik. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa membeli tiket festival musik atau live music ya, konser gitu, itu juga emang salah satu gejala bahwa kelas menengah itu emang tumbuh di sana gitu. Jadi ada yang patut dicatat dari tumbuhan kelas menengah dan jumlah live music di Indonesia, baik itu konser maupun festival dalam skala menengah dan besar gitu ya. Jadi di satu sisi industri live music, baik itu konser maupun festival musik itu tumbuh. Jadi di 2022 ketika setelah pandemi pemerintah resmi membuka keran dan membolehkan promotor membuat acara musik gitu ya. Aku pernah riset mandiri di 2022 itu ada lebih dari 50 festival musik gitu ya. Acara-acara musik yang memakai embel-embel festival gitu ya. Itu belum terhitung konser-konser mandiri, konser-konser tunggal gitu-gitu. Jadi industri tiba-tiba tumbuh mendadak dan langsung dalam jumlah banyak. Di satu sisi, jumlah kelas menengah yang selama ini jadi konsumen industri ini itu menciut. Di 2019 itu kalau nggak salah di angka BPS kelas menengah itu tercatat sekitar 57 juta. Tapi lagi-lagi itu tadi ya, setelah pandemi dan kebijakan yang salah dan mungkin serampangan gitu ya, jumlah kelas menengah turun. Itu makanya kenapa si banyak ekonom itu menyebut bahwa kelas menengah di Indonesia itu tidak menikmati pembangunan di Indonesia gitu. Makanya di 2024 jumlahnya turun jadi sekitar 47 juta. Jadi ada penyusutan sekitar 9 jutaan sekian gitu. Jadi di satu sisi industri festival musik, konser musik naik, tapi kelas menengahnya turun. Jadi ada yang wrong di situ, ada yang salah di situ, dan akhirnya satu festival berguguran karena pembelinya mungkin lebih memilih untuk menyimpan uang dan lain sebagainya gitu. Oke, aku mencatat, menganalisis setidaknya ada 4 penyebab soal bubble yang pecah. Yang pertama itu soal kesalahan bisnis gitu ya. Jadi banyak orang ketika 2022 mendadak ada banyak festival dan semua festival itu nyaris sold out dan penuh gitu ya. Banyak orang beranggapan bahwa festival musik, konser itu sesuatu yang menguntungkan, profitnya gede gitu ya. Jadi banyak orang tergiur. Mereka tanpa pengalaman tiba-tiba bikin acara festival musik walaupun tanpa pengalaman gitu ya, hanya bermodal uang gitu. Dan ketika di 2023 euforia nonton musiknya sudah mulai mereda, akhirnya itu rontok gitu. Dan yang nggak mereka sadarin juga bahwa industri musik itu, live musik itu ya jenis industri bisnis yang high risk, high return gitu ya. Ya bener, labanya mungkin gede gitu ya, tapi risknya gede banget, resikonya gede banget. Dari situ kita ngelihat ada banyak festival batal, ada yang line up-nya bermasalah, bahkan ada yang tiba-tiba menghilang gitu aja gitu, nggak ada refund. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor ekonomi global di Indonesia dan di dunia gitu yang emang sedang mengalami kelesuan gitu ya, dan itu berdampak pada konsumen yang lebih hati-hati dalam membelanjakan uangnya. Yang ketiga, karena justru ini paradoks juga ya, jadi karena
industri live musik yang tumbuh, ada banyak pilihan orang menonton konser atau live music gitu ya, tapi kelas menengahnya turun, jadi orang lebih selektif nih. Misalkan setahun ada 10 festival gitu ya, nggak mungkin atau kecil kemungkinan kelas menengah itu menghabiskan semua uangnya buat nonton semua festival itu gitu. Jadi mereka akan lebih selektif. Oke, aku mau nonton yang ini tapi mungkin yang ini skip dulu gitu-gitu. Oke, aku nonton konser ini, yang B skip dulu gitu-gitu. Jadi lebih selektif memilih mana yang mereka suka dan cocok gitu. Yang keempat itu karena itu tadi festival itu setiap beberapa tahun sekali mungkin perlu mengadakan kalibrasi ulang gitu ya. Mana skala yang lebih cocok buat mereka dan apa konsep yang terbaru yang cocok buat mereka. Jadi ada semacam seperti itu sih. Jadi kalau aku melihat yang rontok-rontok setelah 1-2 kali penyelenggaraan itu tadi sejenis promotor yang tadi seperti udah aku bilang bahwa mereka mungkin tidak menyadarin bahwa industri live music itu keras dan risknya gede gitu ya. Jadi ketika mereka sadar akhirnya kayaknya mereka nggak memilih untuk lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua itu tadi banyak dari promotor ini nggak punya values. Karena nggak punya values, nggak tahu apa alasan filosofis mereka bikin festival musik, akhirnya mereka jadi semacam nggak punya konsep dan bayangan terhadap acara mereka gitu. Jadi mereka menganggap ya udah festival musik mah bikin-bikin aja, yang penting artisnya banyak, panggung banyak, selesai gitu. Padahal kan nggak begitu ya. Festival musik yang baik dan bisa berlangsung lama gitu, itu biasanya pasti punya values yang mereka pegang sejak awal berdiri gitu. Dan pada akhirnya itu lagi-lagi balik ngomong ke passion promotornya. Jadi promotor-promotor yang saya tahu gitu ya, yang punya acara festival musik yang berkelanjutan itu mereka yang punya semacam cinta yang keras kepala pada musik gitu, bahwa ya udahlah rugi-rugi 100-200 juta mah nggak apa-apa, yang penting tetap ada festival ini gitu. Dan ada banyak yang seperti itu gitu, yang mereka nganggap rugi itu biasa aja lah, yang penting festival musik ada gitu. Tapi lagi-lagi kalau ngomongin peran pemerintah, tentu itu tadi ya, maksudnya nggak cuma musik, dukungan pemerintah di berbagai sektor ekonomi kreatif mungkin masih terbagi dan mungkin ya kurang fokus. Dan ya ada yang menganggap bahwa tidak berpihak, ya taulah Indonesia. Ini pertanyaan yang menarik karena gini, industri live musik di Indonesia yang katakanlah orang banyak yang beranggapan bahwa industri live musik di Indonesia, termasuk saya ya, itu di startnya itu dari 2005, itu Java Jazz pertama dimulain gitu ya. Itu mungkin salah satu titik awal festival jadi sebuah industri gitu ya. Tapi itu pun jumlahnya nggak banyak, dan baru tumbuh lagi mungkin sekitar 2016-17 gitu ya. Dengan kata lain, industri live music di Indonesia festival itu baru berumur 2 dekade lah ya. Relatif sangat muda dibandingkan industri seni yang lain gitu, kayak film misalkan yang mungkin udah 50-an tahun lebih gitu ya. Nah, diskursus seperti ini itu sesuatu yang baru di kancah live music di Indonesia gitu. Jadi kayak kemarin misalkan ada ribut-ribut dan ontran-ontran di festival musik besar gitu ya. Itu mungkin salah satu atau bahkan mungkin yang pertama di industri live music Indonesia yang artisnya mundur gitu ya, dan ada pernyataan sikap bahkan promotor membatalkan partnership dengan sebuah perusahaan gitu ya. Sebelumnya itu boykot, dalam tanda kutip ya, boykot itu biasanya lebih ke tingkat personal. Misalkan band A atau band B itu nggak mau main di acara yang disponsori oleh misalkan rokok atau alkohol, jadi itu di tingkat personal. Tapi baru kemarin ada semacam perdebatan yang keras dan mungkin bahkan terbawa sampai sekarang gitu ya. Jadi ini sesuatu yang menarik dan mungkin bisa mematangkan industri live musik ke depan gitu ya. Jadi pertama, pembelajaran dari ribut-ribut kemarin itu adalah artis, dari kacamata artis, mereka harus lebih teliti dan mereka mungkin harus punya klausul di kontrak bahwa mereka berhak membatalkan bermain atau manggung ketika ada sponsor yang bertentangan dengan value mereka. Sebaliknya promotor juga harus transparan. Itu termasuk misalkan sponsor yang datang belakangan gitu ya. Itu tetap harus transparan ke semua artis gitu. Itu salah satu jalan tengah yang mungkin bisa diambil gitu ya.
Kira-kira seperti itu sih. Dan tapi yang kurang asyik menurutku adalah ketika ada semacam pemaksaan, terus semacam dalam tanda kutip menghina pihak yang berseberangan gitu-gitu. Jadi kita sebaiknya menghargai yang mundur, kita menghargai, ya tetap main juga menghargai, kita juga menghargai promotor yang mengaku salah dan meminta maaf gitu. Dan kupikir ini lagi-lagi sebuah pelajaran, dan jika tiga pihak ini semacam mawas diri, itu mungkin bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga buat industri live musik kita ke depan. Kritis terhadap kualitas festival, baik dari penyelenggaraan, jadwal on time atau karet, sound, itu juga salah satu bentuk bentuk dari penonton untuk menjaga kualitas festival, memperbaiki kualitas festival. Itu yang pertama. Jadi mereka kritis terhadap penyelenggaraan, itu sudah suatu bentuk dukungan lah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya ini sepele tapi terkesan meremehkan gitu, karena ada beberapa festival itu yang misalkan punya disiplin yang ketat karena itu value mereka. Misalkan hanya boleh merokok di ruang yang sudah disediakan, tapi ada banyak sekali penonton yang curi-curi ngepot atau ngerokok. Itu sesuatu yang buruk gitu. Maksudnya kita tahu bahwa merokok mungkin mungkin candu buat kalian gitu, tapi jika datang ke sebuah festival yang ramah anak dan karenanya melarang merokok di sembarang tempat, menaatinya itu adalah salah satu caramu untuk menjaga festival yang baik gitu. Kira-kira seperti itu sih. Dan membeli tiket, belanja merchandise, itu juga salah satu bentuk dukungan. Idealnya, festival musik itu jadi ruang di mana kita merayakan seni, merajut koneksi, dan meninggalkan jejak yang lebih dari sekedar foto di sosial media. Namun realitanya kita hidup di era di mana musik bisa kalah oleh gimmick. Musisi lokal kalah panggung oleh nama besar dari luar negeri. Line up stagnan hanya menampilkan wajah yang sama. Bukan berarti mereka nggak bagus, justru mereka hebat. Tapi bagaimana dengan ratusan musisi lain yang punya karya, tapi tak pernah diajak masuk ke lingkaran festival? Bukankah seharusnya festival memberi kejutan, ruang eksplorasi, dan juga kesempatan? Sebagai penonton setia festival, tentu kita ingin skena musik Indonesia itu berkembang dengan sehat. Jadi bukan asal ramai. Kita butuh cerita, identitas, dan ruang yang menjaga musik sebagai inti, bukan hanya sebagai aksesori. Masa depan festival musik di Indonesia tentu tidak hanya sepenuhnya di tangan promotor. Kita pun punya andil lewat pilihan kita untuk datang, mendukung, dan menghidupkan esensinya.